relax. Tadi ada Pak Akan banyak dapat masuk. Wih, luar biasa, ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Siap. Oke. Obsesiastu, ruang kolaborasi modul 2.3 untuk sesi praktek. Model kucing. Model kita untuk kelompok 3 yang pertama Ngatan Putu Swendra SPD dan yang Sri Igusti Ngurah Deli SPD NPIS. Nah, di mana untuk sesi ruang kolaborasi modul 2.3 untuk coach yang Sri Pak Igusti Ngurah Deli dan nanti untuk coachnya Pak Ngatan Swendra. Nah, di mana permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ngatan, di mana Pak Ngatan seorang guru matematika di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusias atau motivasi murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas untuk mengumpulkan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid dalam satu kelas. Karena Pak Angkat ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Oke, berikut adalah dialog antara saya sebagai coach dan Pak Angkat sebagai coach. Baik. Terima kasih. Pak Ngurah, gimana kabarnya? Aduh, sehat Pak Angkat. Pak Angkat gimana kabar Pak Angkat? Sehat? Alhamdulillah, semua sehat dalam keluarga. Baik. Saya menyita waktunya untuk bisa ngobrol tentang apa yang saya alami, rasakan belakangan ini. Oke, baik Pak Angkat. Mungkin tumben ini mungkin ada sesuatu yang ingin kita Pak Angkat ceritakan ke Dian. Begini Pak Ngurah, belakangan ini, minggu-minggu ini saya merasa murid dalam kelas itu rendah sekali antusias atau motivasi mengikuti pelajaran saya. Selain itu, jumlah murid yang mengumpulkan tugas di bawah 50%. Ini akan berdampak pada hasil dari pembelajaran saya ke depannya. Oke. Jadi menurut Pak Ngakan, apa yang Pak Ngakan harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Ngakan? Harapan saya di sini adalah solusi atau bisa menyelesaikan permasalahan gimana untuk mengatasi antusias murid atau motivasi belajar yang begitu rendah yang saya ajarkan Pak Ngurah. Hal ini akan berdampak sebabnya itu. Oke. Nah, Pak Ngakan begini, menurut Pak Ngakan, hal apa saja sih yang membuat murid Pak Ngakan kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Ngakan, mungkin di dalam kelas atau di luar kelas? Mungkin Pak Ngakan bisa ceritakan. Nah, mengingat ini saya memegang mata pelajaran matematika, kalau saya ingat kembali bahwa murid-murid itu adalah begitu rendah antusiasnya. Hal pertama adalah yang sebabnya karena membosankan, monoton, dan akan menimbulkan momok bagi siswa. Karena kita berbicara menerangkan di depan kelas. Yang kedua, memberi kesempatan pada murid untuk berpendapat atau terlibat langsung atau interaktif. Ini yang tidak jalan atau aktif, begitu Pak Ngurah. Oke. Oh, begitu Pak Ngakan. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak Ngakan itu bisa antusias dalam pembelajaran? Ya, di dalam kelas mungkin Pak, di luar kelas mungkin Pak akan tahu gimana. Menurut saya itu siswanya atau muridnya menginginkan belajar yang menyenangkan, asik begitu, sehingga tidak monoton, tidak membosankan, dan terakhir tidak menjadi momok seperti itu Pak Ngurah. Saya
sependapat dengan Pak Ngakan. Lalu menurut pendapat Pak Ngakan, mungkin ada sesuatu yang bisa membuat murid-murid itu yang tidak membosankan dalam pembelajaran itu, Pak Ngakan. Mungkin Pak Ngakan bisa coba gimana cara tekniknya. Saya mempunyai rencana atau pendapat pembelajaran harus itu student center atau berpihak pada murid dan aktif atau terlibat langsung interaktif dalam belajar dan kemudian diselingi oleh speaking, game supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Oh, bagus sekali itu pengakan. Mungkin lalu pengakan mengenai itu bagus pengakan. Mungkin kita perlu tambahkan speakingnya mungkin karena kan anak-anak di usia yang masih yang ya tingkat SMP ini kan kadang-kadang emosinya masih labil. Nah, mungkin yang mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak akan apakah penyebab sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu pengakan? Nah, ini mungkin karena saya memberikan tugas terlalu banyak. Kemudian berisi banyak-banyak pertanyaan sehingga akan mereka sedikit bingung tanpa memperhatikan sumber belajar yang beragam, yang bervariasi dan akan mengasihkan bagi murid. Seperti itu Pak Ngurah. Oke. Maaf Pak Akan, kalau boleh tahu, Bapak akan menggunakan sumber belajar apa saja yang digunakan dalam mengajar di dalam kelas? Selama ini saya masih tradisional menggunakan buku teks atau buku paket yang dapat di sekolah yang dibiayai oleh dana BOS seperti itu, Pak Ngurah. Mungkin adakah sumber-sumber belajar yang lain daripada selain buku teks itu yang Pak akan gunakan di dalam mengajar Pak akan? Saya pikir banyak, Pak Ngurah. Nah, seperti sumber belajar yang menggunakan YouTube atau artikel atau tulisan ilmiah di internet. Kemudian bisa juga kita menggunakan aplikasi yang lagi ngetren, yaitu seperti TikTok atau di Reel di Instagram, seperti itu, Pak Ngurah. Nah, itu betul sekali pengakuan. Saya yakin loh, kalau bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Tapi ada satu hal yang mungkin Mbak akan saya tekankan ke murid-murid dalam penggunaan teknologi. Silakan mungkin ada sedikit pengawasan dalam penggunaan teknologi. Karena kan kita takutnya biar anak-anak tidak satu kebablasan dalam penggunaan teknologi, Mbak Akan. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Bapak akan untuk menyelesaikan masalah ini? Biar nanti anak-anak tidak terlalu biar antusias dalam pengumpulan tugas, biar nanti tidak bosan dalam pelajaran. Baik, saya mempunyai rencana. Yang pertama itu kita harus merancang pembelajaran yang tepat sasaran kepada siswa, yaitu salah satunya ya kita menggunakan sumber belajar yang bervariasi, yang beragam seperti YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, itu saya tidak akan pernah jarang kita menggunakan tugas yang terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu kita mengacu sesuai bakat dan minat. Hal ini selaras dengan pemikiran kita bahwa dalam kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar, itu kita dengar istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, memang senang dengan tugasnya. Dan kita harus memperhatikan juga, penting juga pembelajaran sosial dan emosionalnya dalam langkah-langkah kita di kelas maupun di luar kelas. Misal, kita murid itu kita buatkan video pembelajaran sehingga punya mereka bermakna dan konteksnya dalam kehidupan sehari. Kebetulan saya punya channel sendiri yang baru buat belakangan ini dan ataupun blog laporan digital. Seperti itu Pak Ngurah. Oh, bagus sekali rencana Pak Akan. Mudah-mudahan apa yang Pak Akan berhasil
berhasil. Nah sekarang mungkin apa komitmen Pak Akan terhadap rencana Pak Akan ini? Saya berkomitmen akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang tepat sasaran kepada murid, sehingga dalam mencari informasi, menggali informasi, atau mengeksplor sumber belajar atau materi yang di YouTube, contohnya seperti itu, sehingga murid akan menjalankan fungsinya atau disebut dengan kurikulum merdeka, yaitu merdeka belajar, yang dalam kegiatan ini tanpa ada paksaan, sehingga murid-murid bisa kita serahkan memilih sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu Pak Ngurah. Wow, super bagus sekali Bang Akan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita Bang Akan. Intinya kita tetap selaku guru memberikan yang terbaik buat murid-murid kita. Baik, terima kasih Pak Ngurah atas waktunya sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Terima kasih Pak Ngurah. Ya. Terima kasih juga Pak Akan atas waktunya. Terima kasih Pak Akan. Kita lanjut Pak Akan, yang kedua gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan latihan coaching ruang kolaborasi modul 2.3 model coaching Tirta. Dengan anggota kelompok saya sendiri, kemudian ada Pak Gusti Ngurah Deli, dan sebagai coach adalah saya sendiri, kemudian coachnya adalah Pak Ngurah. Alurnya, rekan saya bernama Pak Ngurah Deli adalah seorang guru di SMP Negeri 3 Ubud, mempunyai masalah tentang rendahnya atau kurangnya antusias murid, yang hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak dalam mengumpulkan tugas. Untuk pengumpulan tugas hanya 50% dari jumlah murid yang ada dalam satu kelas. Nah, Pak Ngurah ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini adalah dialog antara saya dan Pak Ngurah Deli sebagai coachnya. Silakan. Oke, selamat pagi Pak Akan. Maaf Pak Akan, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak Akan. Baik Pak Ngurah, dengan senang hati saya akan coba membantu, dan sudah mau Bapak cerita atau ngobrol-ngobrol sebentar. Begini, maaf Pak Akan, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajari kurang antusias sekali dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya mengerjakan tugasnya hanya 50% tiap kelas, Pak Akan. Jadi makanya saya jadi bingung, Pak Akan. Oh, jadi menurut Pak Ngurah, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Begini, Pak Akan, saya berharap sih ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme atau motivasi murid-murid yang saya ajar, Pak Akan. Nah, takutnya nanti akan berdampak pada hasil belajar. Oh, menurut Pak Ngurah, hal apa saja yang kira-kira murid Pak Ngurah itu yang menyebabkan rendahnya motivasi atau kurangnya antusias semangat dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya sih ingat kembali yang menyebabkan murid-murid yang saya kurang antusias atau kurang motivasi adalah yang pertama, pembelajaran saya mungkin sedikit agak membosankan Pak Akan. Kadang mungkin terlalu menonton, saya terlalu dominan untuk bicara di dalam kelas, berbicara di depan murid yang saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pelajaran yang saya ampu Pak Akan.
Oh, ternyata begitu, Pak Lurah. Kira-kira apa sih yang bisa membuat murid Bapak itu rendah sekali motivasi belajarnya atau kurang bersemangat, Pak Lurah? Mungkin menurut saya sih murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton dan tidak membosankan dalam pembelajaran mungkin Pak Hasan. Wah, saya sependapat dengan Pak Lurah. Uh, Lalu menurut Pak Lurah, apa saja yang membuat murid itu biar menjadi asik dan tidak membosankan dalam di kelas maupun di luar kelas ketika mengajar PJOK, Pak Lurah? Menurut saya sih pembelajaran harus kadang-kadang harus mungkin lebih terpusat kepada murid, murid lebih diminta lebih aktif loh dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game-game supaya pembelajaran lebih menarik. Karena di pembelajaran PJOK kadang-kadang siswa itu kurang aktif atau mungkin yang lebih terlalu dominan dalam ngasih contoh prakteknya gitu kan. Oh, baik. Nah, di sisi lain, uh, tentang tugas kepada murid, apakah kira-kira menjadi faktor atau anak-anak kurang aktif atau kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan sih karena tugas yang saya berikan terhadap murid terlalu banyak. Karena suruh bikin gambar lapangan sepak bola, kadang-kadang saya suruh dia bikin rangkuman yang kadang berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak Hasan. Kalau boleh tahu, Pak Ngurah, menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ataupun di luar kelas ketika di lapangan atau di outdoor tersebut? Kadang-kadang sih biasanya yang menggunakan buku teks yang ada di sekolah dan buku LK saja Pak Hasan. Oh, begitu. Kira-kira ada yang selain buku teks yang digunakan dalam PJOK tersebut, Pak Ngurah? Saya pikir sih banyak Pak akan sumber belajar seperti video karena di YouTube tuh banyak sekali ada contoh-contoh gerakan melakukan gerakan lari jarak pendek, passing atas, passing bawah, mungkin ada gambar atau artikel atau gambar blog atau tulisan tulisan internet atau bisa juga kadang-kadang menggunakan aplikasi yang tren saat ini mungkin menggunakan TikTok atau IG mungkin lihat ada gambar-gambar yang gambar akan Oh, betul sekali Pak Ngurah. Ya, saya yakin bila Bapak atau Pak Ngurah sendiri menggunakan berbagai sumber sehingga akan dalam mencari atau menggali bahkan dengan ekspor informasi materi akan membuat murid itu menjadi lebih termotivasi dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi sekarang apa kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti mungkin di YouTube atau di TikTok karena pernah saya terbesit karena anak-anak di sekolah senang sama TikTok, apa sih kita bisa menggantikan dengan cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya membuat video pembelajaran, kemudian uploadnya di YouTube dengan yang dia juga punya channel, mungkin bisa di blog atau laporan digital Pak Akan. Wow, luar biasa, bagus sekali Bapak Ngurah. Mudah-mudahan bisa berhasil untuk menjalankan ini. Nah, apa
sekarang komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini kira-kira kapan diterapkan, dilaksanakan sehingga kita bisa ketemu lagi untuk bisa berbagi atau dalam coaching ini? Saya sih berkomitmen Pak Natang untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, biar berpihak kepada murid dengan banyak menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya membuat murid jadi senang dalam kegiatan eksplorasi dan juga praktek-praktek di lapangan. Kadang-kadang biar ada tanpa unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya dan murid-murid menjadi lebih senang dalam pembelajaran PJOK, Pak Akan. Wah, bagus sekali nih Pak Ngurah. Saya sangat mendukung dan saya doakan ini biar semoga semua ini berjalan lancar sesuai harapan Pak Ngurah sendiri, yaitu belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, Pak Ngurah. Ya, terima kasih Pak Akan atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, dan mudah-mudahan kita akan selalu bisa ngasih yang terbaik buat murid-murid kita, Pak Akan. Tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan refleksi di mana saya sebagai coach dan Pak Ngurah sebagai coach, kami dapat simpulkan bahwa dalam proses yang sudah berjalan tadi, di mana apa yang berjalan baik. Nah, di sini yang pertama yang sudah berjalan baik adanya yaitu kolektif kolegia, di mana kita saling berkolaborasi sesuai kemitraan kita antara coach di dalam mencapai yang terbaik atau ke arah yang baik. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Di sini yang perlu ditingkatkan adalah untuk bisa menggunakan kekuatan atau tujuan-tujuan nanti yang kita harapkan sebagai pada guru. Nah, inilah yang akan kita bisa terapkan nanti di coaching latihan berikutnya. Kemudian, apakah yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi kehadiran penuh atau presence? Nah, di sini dalam kehadiran penuh kita harus adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah berbobot dan kita harus bisa mengapresiasikan atau dengan caranya kalau kehadiran penuh itu adalah dengan cara bilang iya dan oh kemudian sambil mengangguk-angguk kepala. Berarti kita sudah menjalankan kehadiran penuh dan mau mendengarkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah Bapak Ibu untuk bisa perbaiki atau kita tingkatkan? Nah, di sini kita adalah dalam yang perlu kita tingkatkan adalah untuk bisa membedakan nanti antara coaching, mentor, facilitating, kemudian ada counseling, kemudian ada training. Nah, coaching ini adalah nanti kita bisa perbaiki dengan banyak mendengarkan secara aktif sehingga nanti bisa peran kita mendengarkan apa masalahnya, apa kendalanya sehingga kita tidak beropini atau berpendapat atau menjudgment atau kita membaca lebih dulu pikiran dari coach. Nah, daun umpan baliknya yang dirasakan saat coaching adalah selama observasi di sini saya dengan coach di dalam observasi ini adalah selalu mengutamakan yang kita kembangkan adalah yaitu
saran atau gagasan, ide-ide yang masuk, dan meluangkan waktu seluas-luasnya bisa menghadapi setelah ini ke kegiatan ini, dan bisa untuk menerapkan pembelajaran atau coaching latihan berikutnya. Seperti itu ya untuk yang bisa lakukan dalam refleksi untuk yang pertama. Demikian, sebentar bisa lanjutkan oleh Pak Ngurah. Terima kasih Pak Akan untuk umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Di mana di saat yang di coaching sama Pak Akan mungkin sangat senang sekali. Apa yang kekhawatiran yang saya kemarin tentang kurangnya motivasi murid, kurangnya antusias murid dalam mengumpul tugas, mungkin dalam pembelajaran terlalu membosankan, terlalu menonton. Ada jalan keluarnya ke depannya, di mana saya selaku seorang pengajar atau guru memberikan pelajaran yang lebih mengasihkan, mungkin dengan banyak memberikan media pembelajaran dari YouTube, video pembelajaran, dan mungkin nanti ke depan juga untuk mengurangi mengasih tugas terlalu banyak ke murid, sehingga kita juga selaku guru kita lebih fokus dalam mengajar. Nah, jadi terima kasih buat Pak Ngakan yang meluangkan waktunya untuk memberikan solusi atau sharing dalam menghadapi masalah ini. Mungkin setelah sesi coaching ini saya akan bisa percaya diri dan yakin bisa menghadapi masalah ini. Akan. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Luar biasa sekali ya, sudah bisa memberikan umpan baliknya. Saya selaku coach dalam ini, saya meng-coach Pak Akan Pedro dari SMP Partai Lalang. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan sih sudah berjalan sangat baik sekali, di mana di sini adanya rasa kebersamaan, kolaborasi antara coach dan siswi, sehingga dengan leluasa bisa meluarkan pendapatnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, mungkin yang perlu kita perbaiki atau mengajukan yang lebih berbobot untuk menggali segala kekuatan dan potensi yang ada pada guru. Nah, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi brand atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Mungkin bisa agar tetap sebelum melakukan coaching kita harus kemarin itu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, mungkin coach bisa membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Dan bersikap terbuka, sabar, dan rasa ingin tahu. Nah, yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan peningkatannya? Untuk memperbaiki atau peningkatannya saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksi. Mungkin banyak yang masih kurang, yang perlu diperbaiki depannya, biar lebih bisa melakukan praktek coaching ini dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Nah, yang silakan baliknya. Baik, terima kasih untuk umpan baliknya dari apa yang disampaikan tadi. Nah, apa yang saya rasakan pada saat di coaching? Saya merasa awalnya sih grogi, gugup saat di coaching. Kemudian lama-kelamaan bisa menenangkan jiwa, pikiran. Nah, yang saya rasakan sekarang adalah luar biasa gembiranya. Dan nanti bisa kita yang terapkan di sekolah, terutamanya dengan teman-teman. Nah, di sini yang bisa dikembangkan, ditingkatkan, yaitu yang sesuai dengan KHD, ya Bapak Ki Hajar Dewantara, yang selaras dengan pemikiran beliau bahwa dalam pembelajaran itu adalah kita
harus sesuai kebutuhan dan minat yang murid dapatkan, sehingga pembelajaran tidak membosankan atau momok, dan hal ini akan berjalan dengan pembelajaran dengan berdiferensiasi kebutuhan murid, dan sangat penting juga dalam penerapannya yaitu sosial dan emosional anak dalam pembelajaran, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri yaitu kurikulum merdeka, di mana adalah siswanya yang murid yang merdeka belajar, siswa itu bisa memilih atau minat yang sesuai dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Seperti itu. Terima kasih, Pak Ora. Oke, Pak Akan. Terima kasih juga waktu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dan hasilnya untuk kedepannya mungkin buat rekan-rekan kita di sekolah, Pak Akan nanti bisa membantu untuk berkolaborasi cara yang lebih baik lagi. Betul sekali, Pak Ora. Kita intinya di sini adalah kolektif kolegia, artinya dalam artian kita bisa di sini adalah berbagi sehingga nanti bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, Pak Ora. Tentunya kita tergerak dan menggerakkan. Iya, benar sekali. Bisa tergerak dan bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah. Walaupun kadang-kadang tidak 100% ya mungkin. Betul. Persen intinya sudah adalah perubahan. Yang merasa banyak setelah melakukan latihan guru penggerak ini, banyak yang merasa yang berubah. Dari awalnya dulu yang ajarnya orang emosian, kan? benar emosi. Emosi, benar-benar emosi. Kadang-kadang ada suatu tangannya, tapi sekarang udah mulai proses, sudah bisa sabar, Ya, kemarin dia juga bukan jenis stop kayak ini siswa kelas 9 kemarin kan ribut, masuk kelas, akhirnya udah pakai teknik stop ini, dikasih diam, sama sekali diam yang memang muridnya itu paling bandel semuanya di kelas itu, langsung diam, langsung dengar, langsung pas dia ngasih sedikit motivasi, langsung yang piket waktu itu diam semuanya, diam dengar, ada pengaruh sekali gitu. Makanya banyak yang perlu benar itu yang perlu kemarin ada gitu loh, teknik kadang ada murid yang nakal dan benar sekali. Tiang juga merasakan hal sama, Pak Ora. Siang sebenarnya karakter di sekolah emosional, benar. Kadang-kadang Tiang ingat juga kita ini sebagai guru penggerak harus bisa menahan diri, memberi contoh. Pitu Hermawan juga kadang-kadang seperti itu, dia agak emosi, agak idealis. Namun setelah ikuti pendidikan ini ya terkontrol lah. Kita sebagai manajer, sebagai posisi penghukum sebelumnya, kemudian sebagai yang paling sering adalah pemantau, Pak Ngurah, yang berubah sekali dengan adanya pendidikan guru penggerak, luar biasa dan manfaatnya bagi kita terapkan. Nah, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak ada yang super, tidak ada yang paling rendah, kolektif, kolegial, dan bisa berkolaborasi, bisa berbagi, sehingga bermanfaat sekali bagi teman-teman dari GGP dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Seperti itu, Bang Urah, kira-kira. Luar biasa. Sudah refleksi Pak Dewi dan Pak Hanan? Sudah. Oke, silakan kembali ke room. Saya tutup dulu ya. Oke, Bu.